Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Supriyanto Cah PCT, sobat-sobatku, teman-temanku semua dimanapun berada. Kalau kemarin saya curhat-curhat mengenai gimana sih mencari duit tambahan, supaya bisa mendapatkan masukan yang sebesar-besarnya gitu lah, unlimited. Tentu mimpi boleh, cita-cita wajib, dan itu tidak salah teman-teman. Nah, action saya apa? Saya karena berpikir terus ya. Yang pasti saya lagi nyoba terus gimana caranya bikin konten, guys. Jadi kontennya tidak sekedar konten, tapi juga belajarnya saya untuk gimana ya cara bikin video yang oke, yang menarik. Pertama yang saya atensi saat ini adalah gimana biar suaranya bagus. Nah, ini menggunakan Saramonic. Plus kedua, senjata tempur saya adalah gimana saya nge-record nih gambarnya 4K. Gambarnya bagus, gambarnya clear, gambarnya jelas. Itu yang jadi target saya. Nah, tadi saya dengerin juga salah satu omongan dari ownernya Kasih Solusi. Saya nggak begitu ingat namanya. Oh, Mas Dery ya. Beliau salah satu penyiar Perambos apa dulunya. Kalau nggak salah begitu. Dan beliau sekarang sudah fokus di Kasih Solusi ya. Nah, di situ beliau mengatakan bahwa memang sekarang zamannya udah harus ngonten. Dan ngonten itu yang disaranin dia adalah personal branding kita gitu. Nah, salah satunya kenapa saya bikin konten di YouTube itu selain memang berusaha siapa tahu gitu ya untuk bisa mendapatkan rezeki dari situ. Yang keduanya adalah ya untuk belajar nge-branding diri sendiri bahwa saya nih penjual somai, tukang somai, dan itu pelan-pelan terus saya masukkan dan kadang-kadang muncul di ending daripada video saya gitu teman-teman. Nah, today hari ini saya ambil keputusan lagi. Dengan budget saya yang limited edition, dengan uang yang ready itu sangat terbatas, akhirnya saya memilih mana yang saya dahulukan. Saya gas iklan yang ternyata hasilnya tidak maksimal, bahkan cenderung ya slow-slow aja gitu. Nah, karena penjualan saya terus menurun, ya stuck lah gitu. Ada penjualan tetap bersyukur, alhamdulillah, tetapi mimpinya saya akan terus gimana cara menaikkannya. Akhirnya saya kontak lagi orang untuk mengendorse. Nah, endorse ini bukan saya mengincar dari followernya beliau. Coba kalau saya cari ada dari followernya berapa ya. Sebentar, saya buka Instagramnya dulu ya. Dulu waktu saya coba awal-awal itu dia masih murah. Masih kisaran di bawah Gopek seingat saya. Sekarang udah 1 juta lebih, guys. Satu konten yang cuma 15 detik. Itu aja ngomongnya untuk kakak nggak apa-apa deh ya itu ya. Oke. Boy, Instagramnya nggak ketemu saya. Yang pasti udah 100 ribuan ke atas lah. Dan akhirnya saya putuskan, saya kontak lagi orang yang reply, boleh kak silahkan. Dan hari ini tadi udah saya kirim, saya sudah transfer pagi-pagi sebesar 1,2 juta rupiah. Bagi saya uang segitu besar sekali. Dan saya memilih itu karena saya merasa konten saya, video saya yang saya buat iklan itu sudah cukup lumayan lama tayang teman-teman. Jadi bisa jadi sudah terjadi kejenuhan penonton. Sudah kejenuhan orang-orang yang kena repetition daripada iklan saya. Maka saya putuskan dengan sisa waktu yang tinggal berapa hari ya di bulan Juni ini. Sekarang udah tanggal 21, mungkin saya nggak tahu sampai tanggal berapa bulan ini. Coba kalender bulan Juni 2023 sampai tanggal berapa. Camcast Go It, ada yang punya kalender nih. Saya sambil lihat dulu di laptop teman-teman. Intinya saya ambil keputusan dengan awal itu nanti yang saya ambil adalah daripada si endorse tadi, saya tidak mengharapkan dari followernya karena biasanya memang itu tidak begitu pengaruh gitu teman-teman. Yang saya perlukan adalah saya ambil videonya, saya buat materi untuk iklan saya. Itu yang saya lakukan. Dan situ dari hasil review saya, iklan dari kontennya itu bagus sebelumnya ya teman-teman. Itu udah berjalan dari setahunan kali ya. Jadi setahun kemarin itu udah saya pakai terus everyday ya. Mungkin terjadi kejenuhan kan, saya modal 1,2 tapi setahun saya pakai. Dan
Efeknya ada, tapi juga ada negatifnya guys. Ya maklum lah netizen Indonesia ini, walaupun saya target marketnya itu udah di usia tertentu dengan interest tertentu gitu, tetap aja banyak yang komentar negatif juga loh. Ada yang kalau makannya udah kayak binatang, ya Allah, dalam hati kok begini amat ya. Orang makan itu kalau namanya iklan biasanya kan supaya orang terpesona gitu kan. Lah ini kok di komentar, ya Allah, bibirnya tuh belepotan bumbu, nggak ada akhlak. Astagfirullah gitu kan. Bisa membedakan ini iklan atau enggak gitu. Ya, kritik boleh, ngasih saran boleh, tapi bahasanya itu kalau yang saya lihat tuh ya agamis-agamis banget orang-orang yang berkata-kata seperti ini. Ya Allah, dalam hati, bukankah akhlak itu lebih mulia teman-teman? Kalau saya berusaha belajar dan membuat ini, ya dikasih kritik bagi saya, terima kasih, no problemo. Bahkan sempat ada orang kritik yang cenderung ini menjatuhkan. Akhirnya apa, waktu itu saya kolaborasi masih dengan teman saya yang megang digital marketingnya. Akhirnya apa, saya capture, saking saya merasa udah gak beres nih bahasanya. Ini bukan kritik, bukannya, tapi untuk membunuh gitu. Akhirnya saya ambil, saya capture, dan apa, saya kasih promote di iklan supaya naik. Dan saya testing pasar, kalau di tandina terjadi problem, ya udah saya take down. Tapi saya ngelihat reaksinya daripada pelanggan-pelanggan Wondes, ada nggak sih yang ternyata teman-teman yang membalas komentar positif luar biasa. Bahkan dari hal itu justru orang beli. Mereka penasaran, bener nggak sih masa dikata-katain kayak gitu? Sampai orang, saya pengen coba, dan ternyata setelah coba mereka puas. Nah, kadang saya tadi ingat kata-katanya si, aduh, temannya Sule itu siapa sih? Yang setinggi Andre ya, Mas Andre. Tadi saya ngeliat sekilas di vlognya dengan Mas Baim Wong, dia ngomong begini, bad news, good news adalah sama-sama news, is also news gitu. Jadi mau negatif mau positif sebenarnya itu semua ada newsnya juga, pasti akan ada impact benernya, impact baiknya buat kita. Nah, asal kita memang realitasnya, kita datanya benar, kita tidak berbohong, kita apa adanya, real gitu ya teman-teman. Makanya today akhirnya saya putuskan lagi, saya pilih di jeda waktu, ini kok lama banget ini, sampai tanggal 30, berarti saya masih punya hari 9 hari, moga-moga bisa mendorong penjualan saya. Today, hari ini baru saya kirim, mungkin besok atau lusa itu saya udah dapat video, dan saya coba masukkan kontennya untuk di materi iklan saya teman-teman. Jadi intinya, walaupun kondisi apapun, saya harus tetap semangat, saya harus terus bergerak semampu saya, sebisa saya, plus saya tambahkan itu doa ke Allah dengan cara marketing langit. Marketing langit itu ya tentunya kalau yang saya lakukan adalah membetulkan kebiasaan saya ibadah ke masjid. Jamaah itu saya coba untuk paksa diri saya. Sebenarnya yang perlu itu bukan Allah, tapi diri saya. Dengan saya paksa, yang tadi banyak males, loyo, itu bisa kekikis, kayak semangat mentalnya tumbuh lagi. Terus ya saya coba bangun malam, di sepertiga malam saya usahakan terus bangun, walaupun ya kadang delay, bahkan kapan itu saya tiba-tiba telat, yang biasanya jam 3 tuh saya udah bangun, ini malah saya telat sampai udah waktu mau subuh baru saya terbangun. Entah kayak mimpi apa gitu sampai ke bawah. Ya itu ya udah, kalau itu kan penting nanti gimana ya udah saya lilah aja ke Allah. Terus saya coba dengan duha, terus memperbaiki emosi saya kan orang tertekan, orang sulit itu emosinya tuh malah naik turun guys, bahkan cenderung akan marah. Dan saya dengar bahwa saya baca buku dari sini juga nih teman-teman. Waduh, buku saya digeletak ini dari Magnet Rezeki. Nah, dari sini apa yang kita lakukan tuh akan tertarik ke diri kita. Jadi kalau kita marah, kalau kita emosi, efeknya ke kita diri sendiri lagi guys. Maka saya coba belajar pelan-pelan. Walaupun saya tidak menghilangkan, cuman mengurangi setidaknya. Selalu melakukan hal positif, hal-hal yang baik. Saya dengerin, walaupun karena saya lupa juga gitu loh. Tapi saya coba cepet-cepet ingat. Cepet-cepet saya rubah. Karena selama ini kadang-kadang itu mudah banget tersulut emosi teman-teman. Marah lah, teriak lah. Pokoknya nggak enak hati, akhirnya muka jadi manyun. Dan buruknya berita, kabar buruknya pada saat kita marah, sejatinya marah itu akan balik ke diri kita. Saat kita sedih itulah yang akan menular ke orang-orang, nyetrum gitu teman-teman. Gimana rezeki kita mau lancar kalau yang kita pancarkan dari diri kita adalah kesedihan, keburukan.
Dan kita memang jadi seorang entrepreneur saya itu mental bener-bener, mental ini bener-bener kudu kudu bener-bener dijaga supaya kita kuat. Yakin aja kalau katanya kandang mbek yang di Depok, Ustadz siapa itulah, yang saya ambil yang positif tentu ya, kata beliau, jalani, nikmati, syukuri, karena itu semua pasti nggak ada daun kering jatuh ke dunia ini tanpa sepengetahuan dan ridhonya Allah SWT. Jadi mendingan kita pilih positif, semangat, terus gaspol aja. Asal baik, asal halal, jalankan. Itu aja yang kita lakukan. Masalah hasil, lillah kita pasrah ke Allah SWT. Tawakal ilallah. Itu yang saya lakukan today. Jadi kalau kemarin saya ngomong keresahan gimana ya saya menjemput rezeki, dan today yang saya lakukan adalah dengan budget saya yang mana yang saya prioritaskan, ada duit masuk, saya prioritaskan adalah saya akhirnya memutuskan untuk membayar endorsement untuk saya mendapatkan videonya jadi bahan materi iklan kita. Oke, teman-teman, itu terima kasih sudah mau nonton, mau mampir di tempatnya Cah PCT Supriyanto. Moga-moga teman-teman berkah, barokah, rezekinya melimpah ruah. Pokoknya sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.